Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, Rasul Paulus menegaskan perbedaan orang dalam Tuhan dan di luar Tuhan, sehingga cara pandang kita terhadap Natal pun jadi berbeda. Renungan ini diberi judul Diselamatkan bagi Kristus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya gitu. Nah, kalau ciptaan itu tidak terlihat kegunaannya, bukan berarti dia tidak berguna. Tapi kita yang belum mengerti tujuan penciptaannya. Sebelum kita diselamatkan Tuhan Yesus, hidup kita mungkin dijalani tanpa tujuan seperti itu ya. Kita berpikir tidak masalah hidup tanpa tujuan, karena falsafah hidup kita adalah seperti air, mengalir saja. Jalani saja hidup apa adanya, jangan jadi orang jahat, jangan jadi orang yang terlalu baik, karena pasti jadi munafik. Lakukan apa yang secara umum dipandang baik, nikmati hidup selagi sehat, tabahlah waktu sakit, berusaha memenuhi kebutuhan hidup karena itu berguna untuk diri sendiri atau mungkin keturunan. Dan masih banyak falsafah lain yang bisa kita pikirkan. Tetapi intinya adalah satu hal, hidup dijalani untuk diri sendiri. Nah, sewaktu Yesus menebus kita dalam kuasa darahnya, hidup kita diatur kembali agar sesuai dengan tujuan penciptaan Allah. Ini seperti kereta api dikembalikan ke atas rel setelah tergelincir sebelumnya. Kita bukan diselamatkan supaya kita bisa menikmati dunia sebebas-bebasnya, melainkan supaya nama Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Paulus menyimpulkan cara hidup Raja Daud yang baik untuk kita teladani. Ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, artinya sepanjang hidupnya Daud berusaha melakukan kehendak Allah. Maka kalau saat ini kita menjalani hidup ala kadarnya atau yang penting hidup, sebenarnya saudara, Tuhan masih ingin kita berkembang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan untuk mencapai prestasi-prestasi lain yang belum pernah kita bayangkan. Jadi satu hal yang membahagiakan sewaktu merenungkan Natal adalah pekerjaan Allah dalam hidup kita belum berakhir. Dia masih akan mendampingi kita mencapai hal-hal besar di masa depan. Karena masa depan kita yang cerah adalah bagian dari rencananya. Sewaktu dia hadir dalam rupa manusia di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus Kristus beserta kita sampai selama-lamanya.